Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajrun hasana makitsina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du, yang mulia tuan rumah Kiai Haji Muhammad Mudarris SM, pimpinan kita Bapak Dr. Kiai Haji Hasyim Muzadi, para pengasuh pondok pesantren Sabilul Hasanah, para undangan dari Muspidah, kemudian dari ormas-ormas, terutama Ormas Nahdlatul Ulama, para akademisi, dan para hadirin, para santriwan, santriwati, wali santri, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya singkat saja karena saya juga ingin lebih banyak mendengar nanti mau'idhah hasanah dari Kiai Haji Hasyim Muzadi, agar waktu yang tersisa ini terpakai atau terbagi secara proporsional. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik 20 orang santriwati dan santriwan, 16 putri, kemudian 4 tadi putra, yang telah diwisuda, lulus sebagai lulusan atau alumnus muallimin muallimat di pondok pesantren Sabilul Hasanah ini. Adik-adik lulus tadi, jangan dijadikan terminal terakhir untuk maju. Jadi terminal di depan itu masih banyak, dan sekarang alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai banyak pilihan untuk maju, mengabdi, mengembangkan diri di dalam negara yang sudah merdeka ini. Adik-adik tidak bisa membayangkan, mungkin yang agak sepuh begitu mengalami di tahun-tahun 60-an dan sebelumnya. Itu kalau orang dianggap lulusan pondok pesantren, itu dianggap biasanya orang yang bisa berperan di tengah-tengah masyarakat hanya di level kelas 2 atau kelas 3. Dulu orang-orang pesantren itu dianggap tidak punya kapasitas untuk maju di tengah-tengah masyarakat, tidak punya kapasitas untuk memimpin masyarakat, memimpin bangsa dan negara. Nah, sekarang semua itu sudah terbuka, karena tahun 60-an itu adalah sisa-sisa dari kebijakan pemerintah Belanda bahwa kalau memang orang Islam itu selalu disudutkan untuk tidak bisa menjadi maju. Nah, kita sesudah merdeka itu boleh menjadi apa saja. Saya juga sama dengan adik sekalian, saya memulai pendidikan dari pondok pesantren. Dulu ketika saya kecil, orang tidak pernah membayangkan lulusan pondok pesantren itu besok mau jadi apa. Ya paling jadi guru ngaji, kan begitu dulu. Tetapi sekarang sejalan dengan kemajuan, pondok pesantren itu sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang banyak sekali sekarang memimpin lembaga-lembaga pemerintahan. Banyak sekali yang sekarang ini berperan di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya mengurusi urusan agama dalam arti sempit. Saya tuh dulu sekolahnya adik ya, saya dulu di madrasah ibtidaiyah di sebuah desa terpencil. Sesudah itu masuk pendidikan guru agama.
Itu sekolah agama lagi yang hanya tujuannya mencetak guru agama untuk sekolah dasar. Sesudah itu saya masuk pendidikan hakim Islam di Yogyakarta. Maunya hanya menjadi apa? Panitera pengadilan agama gitu, atau hakim agama. Lalu saya karena situ bisa masuk fakultas hukum, lalu masuk ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan politik di S2, ambil program doktor, bisa jadi juga. Apa kuncinya? Kuncinya adalah semangat dan keyakinan. Pertama, bahwa kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Itu satu. Jangan merasa rendah diri. Orang manusia itu oleh agama dianjurkan untuk rendah hati, tetapi tidak boleh merasa rendah diri. Rendah hati itu artinya tawadhu. Kalau rendah hati itu penakut. Orang yang selalu rendah diri itu tidak akan pernah sukses. Orang harus punya syaja'ah, punya keberanian untuk maju. Seorang penyair dari Baghdad, namanya Salahuddin As-Sofadi. Dia mengatakan begini, la yamtatil majda malam yarkabil hator, wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Tidak akan pernah sukses siapapun orangnya, kamu juga tidak akan pernah sukses manakala kamu selalu menjadi penakut untuk menghadapi risiko. Jadi tantangan apapun itu pasti ada di depan. Nah, itu yang harus dilawan. Bertekad, saya bisa. Saudara ditantang ujian, harus menghafalkan alfiah segini. Orang lain takut, saya berani. Ternyata bisa. Itu namanya orang yang berani menghadapi kesulitan apapun, itulah yang akan berhasil. Wala yanalul ula man taqaddamal hadar. Tidak akan menjadi terhormat, tidak akan memperoleh kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat barang siapa yang sebelum melakukan sesuatu sudah merasakan, menyatakan takut. Man taqaddamal hadar, mendahulukan rasa takutnya. Nah, oleh sebab itu yang terpenting pertama-tama semangat. Perjuangan ke depan masih banyak. Perjuangan ke depan masih banyak. Nah, alhamdulillah juga adik-adik sekalian, pada saat ini kebijakan pendidikan kita itu sudah tidak mendikotomikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama untuk dijadikan syarat bekerja di pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu zaman saya masih kecil, kalau lulusan sekolah agama itu kerjanya di departemen agama, tidak ada tempat lain. Sekarang orang lulusan sekolah agama itu bisa jadi apa saja. Pak Alwi Shihab misalnya, itu sepenuhnya sekolah agama bisa jadi menteri luar negeri. Seperti saya dulu lulusan dari pesantren, bisa kemudian menjadi hakim konstitusi, bisa menjadi menteri juga, bisa menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, bisa menjadi profesor. Mudah-mudahan. Tetapi maksud saya, ini tadi supaya di hati Anda ini otaknya cemerlang. Peluang sekarang banyak. Rugi kalau berhenti sampai di sini. Di depan itu tantangan masih banyak. Dan yang terpenting apa sekarang? Adik-adik sekalian, taruhlah adik-adik itu berpikir, wah saya untuk apa repot-repot gitu, saya sudah cukup seperti ini. Sekarang itu tantangan bagi kita di negara kita ini. Harus kita katakan dengan jujur, sekarang ini sedang terjadi degadensi moral, keruntuhan moral di mana di tengah-tengah masyarakat pelanggaran terhadap etika, terhadap hukum, terhadap rasa sopan santun dan sebagainya sudah luntur, sehingga banyak sekali kejahatan di tingkat
pejabat banyak korupsi misalnya, banyak orang dihukum dan banyak berbagai. Nah, itu sekarang Anda mempunyai kewajiban ain, fardu ain, untuk turut menyelamatkan masyarakat yang sekarang sedang terancam oleh kehancuran karena mural ini. Punya kewajiban. Misalnya Anda merasa, wah saya tidak butuh kedudukan, tetapi masyarakat membutuhkan kehadiran Anda di masa depan agar bangsa ini selamat dari kehancuran. Nah, itu yang sekarang harus diingat. Karena sesungguhnya Rasulullah sendiri ketika diutus ke muka bumi ini sebagai Rasul, itu yang diperintahkan oleh Allah, tentu yang pertama adalah soal tauhid, iman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah. Itu satu. Tapi yang kedua sesudah itu adalah bagaimana membangun masyarakat. Bagaimana membangun masyarakat agar masyarakat itu tidak boleh ada yang tertindas, tidak boleh ada yang miskin, tetapi disia-siakan oleh orang lain. Maka diutus Rasul. Maka sumber-sumber kejahatan itu oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah untuk dilakukan. Itu Muhammad, engkau sudah diutus tuh, lawan tuh kejahatan, lawan tuh ketidakadilan, lawan itu Abu Jahal, lawan itu Abu Lahab, agar masyarakat itu selamat. Kalau mau membawa semangat itu adik-adik sekalian, saya kira itulah memang semangat yang harus dibawa, bahwa kita ini sesudah menjadi orang pandai, banyak ilmu dan sebagainya, itu sekarang bagaimana langkah kita itu masuk untuk membangun masyarakat, sehingga kita ini tidak menjadi apa yang oleh Allah di dalam Al-Quran itu disebut sebagai pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, yang intinya adalah berdusta di dalam beragama itu kalau orang tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Adalah berdusta Anda mengaku beragama kalau Anda tidak peduli bahwa di sana ada orang zalim, lalu kita diam. Adalah berdusta kalau kita membiarkan kaum duafa terus dijajah oleh struktur yang tidak baik di dalam kehidupan. Mengantarkan putra putrinya ke pesantren ini, dan tadi sudah ternyata berhasil. Dan saya lihat dari wajah-wajah putra putri ini, memang kan kalau kita ngelihat orang itu, saya ini dosen, jadi ngelihat orang pertama tuh ngelihat dari matanya, cara memandang, cara bersikap tuh kelihatan orang ini pinter atau bodoh, sudah kelihatan. Nah, saya lihat ini semuanya dilihat dari sekilas saja, ini memang anak pinter-pinter dan anak yang bagus ya. Itu dari wajah tuh bisa dilihat. Saya sebagai dosen itu kalau masuk ke kampus ada anak, lihat di sini, wah ini enggak benar, ini anak bodoh, sulit ini diajar gitu. Tapi kalau ketemu seseorang yang wah ini pintar, ini bisa cepat diajar. Nah, semua yang ini cerdas-cerdas tadi, wajahnya bagus. Mudah-mudahan kecerdasan dan ketegaran serta kesegaran wajah itu juga bisa dikembangkan terus melalui Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.